Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardinka, NPM 0319012080. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Muhammadiyah Buton. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik pengambilan sampel. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang sampel dan teknik sampling. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampling adalah suatu proses memilih sebagian dari unsur populasi yang jumlahnya mencakupi secara statistik sehingga dapat mempelajari sampel serta memahami karakteristik, ciri-cirinya akan diketahui informasi tentang keadaan populasi. Sedangkan teknik sampling adalah suatu cara untuk menentukan banyaknya sampel dan pemilihan calon anggota sampel. Sehingga setiap sampel yang terpilih dalam penelitian dapat mewakili populasinya, baik dari aspek jumlah maupun dari aspek karakteristik yang dimiliki populasi. Teknik sampling. Apabila semua anggota populasi dipilih menjadi anggota sampel, maka proses ini disebut sensus atau sampel jenuh. Teknik sampling, probability sampling, dan non-probability sampling. Probability sampling yaitu teknik yang memberikan peluang yang sama bagi anggota populasi yang dipilih untuk menjadi sampel. Nah, ada 4 bagian teknik probability sampling, yaitu acak sederhana atau simple random, 2. Acak bertingkat profesional, 3. Acak bertingkat tidak profesional, dan 4. Area sampling. Sedangkan teknik sampling non-probability sampling yaitu teknik yang tidak memberikan peluang yang sama bagi anggota populasi yang dipilih untuk menjadi sampel. Nah, teknik non-probability sampling terdiri atas 6 bagian, yaitu sampling sistematis, sampling kuota, sampling incidental, purposive sampling, sampling jenuh, dan snowball sampling. Teknik sampling probability sampling yaitu simple random sampling atau populasi homogen. Pengambilan sampel dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada. Teknik ini hanya digunakan jika populasinya homogen. Populasi tidak homogen. Pengambilan sampel ini dilakukan secara acak dengan memperhatikan strata yang ada. Artinya setiap strata terwakili sesuai proporsinya. Cluster sampling atau sampling daerah. Teknik sampling non-probability sampling, sampling sistematis, dan sampling kuota. Teknik sampling non-probability sampling yaitu terdiri atas 3, yaitu sampling incidental, purposive sampling, dan sampling jenuh. Teknik sampling non-probability sampling atau snowball sampling. Snowball sampling sendiri yaitu penentuan sampel yang mula-mulanya jumlahnya kecil, kemudian sampel itu disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel. Demikian seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak, ibarat bola-bola salju. Nah, sebagai contoh gambar di bawah ya. Teknik sampling menentukan ukuran sampel, di mana makin besar jumlah sampel mendekati populasi, maka peluang kesalahan generalisasi semakin kecil, dan sebaliknya, makin kecil jumlah sampel menjauh populasi, maka makin besar kesalahan generalisasi diberlakukan. Bila keadaan populasi homogen, jumlah sampai hampir-hampir tidak menjadi persoalan. Sebaliknya, jika keadaan populasi heterogen, maka pertimbangan pengambilan sampel harus memperhatikan hal. 1. Harus diselidiki kategori-kategori heterogenitas, dan 2. Besarnya populasi dalam setiap kategori. Memilih taraf signifikasi.
dan teknik sampling menentukan ukuran sampel. Terdapat 3 metode praktis yaitu 1. Tabel Kretige, 2. Nomographing, 3. Rumus Slovin. Nah, pada tabel di bawah ini menentukan bahwa teknik sampling menentukan ukuran sampel. Dan teknik sampling sendiri untuk menentukan ukurannya yaitu menggunakan rumus Slovin. Teknik sampling menentukan ukuran sampel. Resource memberikan saran-saran tentang ukuran sampel untuk penelitian seperti berikut. 1. Ukuran yang layak 30 sampai ke 500. Bila dibagi dalam kategori, maka jumlah anggota sampel setiap kategori minimal 30. Bila dalam penelitian menggunakan analisis multivariat, maka jumlah sampel 10 kali jumlah variabel. 4. Untuk meneliti eksperimen sederhana, eksperimen dan kontrol, maka jumlah sampel masing-masing 10 sampai 20. Ya, berakhir sudah penjelasan terkait tentang teknik pengambilan sampel dari saya Ardin. Saya ucapkan terima kasih banyak. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, dan jika ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.